Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan menjelaskan tentang rasa cemas gitu teman-teman ya. Nah, sebetulnya untuk penjelasan rasa cemas itu sudah berulang-ulang ya, sudah banyak sekali penjelasannya di video-video saya yang sebelumnya, tetapi masih banyak sekali yang belum paham. Biasanya itu para pendatang yang baru ya. Nah, itu teman-teman. Jadi akhirnya saya ulang-ulang lagi cara menangani rasa kecemasan gitu teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya di kolom komentar tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya, karena untuk seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis di awal-awal sampai di perbaikannya itu sudah saya share ya. Kemudian macam-macam sensasi yang rasanya sungguh nikmat sekali juga sudah saya share ya teman-teman ya. Kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang ada dengan cara sederhana dan mudah itu juga sudah saya share. Makanya bagi teman-teman yang masih penasaran tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, dimohon ya videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga yang lebih pentingnya, tolong pijit juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Karena untuk rasa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sangat tidak nyaman ya, sangat tidak nyaman sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Di season kali ini saya akan menjelaskan tentang rasa cemas. Dari mana sih rasa cemas itu hadirnya gitu teman-teman, itu penyebabnya dari mana gitu teman-teman. Ya kita harus cari tahu dulu penyebabnya, biar ketika kita sudah tahu penyebabnya, kita itu tidak merasa bahwa gangguan ini terasa berat atau gimana gitu teman-teman ya. Kemudian ketika sudah tahu penyebabnya, kalian juga nanti tanpa dikasih tahu, kalian juga akan berpikir wajar, berpikir secara logika. Kemudian ketika ada cemas, kalian tidak cemasnya itu tidak berlebih gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah perlu kita ketahui teman-teman bahwa rasa cemas itu ada dua golongan ya. Kalau menurut saya pribadi sih ya, ada dua golongan. Yang pertama itu cemas wajar, rasa wajar gitu, cemas dengan wajarnya gitu teman-teman ya. Nah kemudian yang kedua itu yang paling tidak kita inginkan, yang paling mengganggu itu rasa cemas yang kurang ajar ya. Itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan cemas-cemas yang wajar itu kalau misalkan kita menunggu sesuatu yang terlambat gitu teman-teman, hal-hal yang wajar lah gitu. Setiap manusia punya rasa cemas, tetapi kadar kecemasannya itu harus dengan wajar gitu teman-teman ya. Jangan salah ya, kalau misalkan manusia atau orang-orang itu kalau misalkan tidak mempunyai rasa cemas, itu sangat bahaya sekali teman-teman ya. Ginilah contohnya, kalau misalkan rasa cemas itu sangat penting sekali buat kita. Kalau seandainya ada seseorang yang main ke hutan, jalan-jalan di hutan, kemudian ketemu sama harimau, nah karena dia tidak mempunyai rasa cemas, dia akan santai jalan. Malah yang mendekati harimau ya udah diterkam ya. Nah itu teman-teman, itu yang bahayanya kalau misalkan setiap manusia itu tidak mempunyai rasa cemas. Dan kemudian rasa cemas itu dari mana sih sebetulnya? Nah rasa cemas itu tidak kita inginkan teman-teman ya, tidak kita rencanakan. Rasa cemas itu sebetulnya bentuk spontanitas tubuh kita ya, bentuk spontanitas perasaan kita
untuk mempertahankan tubuh kita, untuk mempertahankan sesuatu yang ada terjadi dalam diri kita. Nah itu teman-teman, itu sepengetahuan saya. Nah kemudian rasa cemas itu apakah mengganggu? Saya katakan tidak teman-teman ya. Tetapi yang dikatakan rasa cemas mengganggu itu kalau seandainya cemasnya itu berlebihan teman-teman ya. Apa-apa kita cemaskan, ada sensasi sedikit kita cemaskan. Nah itu teman-teman, akhirnya kecemasan itu bisa membatasi ruang lingkup kita teman-teman. Contoh kecil saja, untuk makan, kalau misalnya kita mempunyai kecemasan sangat tinggi, kita mau makan sesuatu itu ogah ya teman-teman ya. Nah itu perbedaannya gitu teman-teman ya. Jadi ketika mau mengkonsumsi makanan yang sangat penting sekali karena ada pemikiran atau image yang kurang baik, akhirnya kita mempunyai kecemasan tersendiri. Akhirnya ya ruang lingkupnya terbatas sekali ya, untuk makan saja kita terbatas gitu. Nah itu teman-teman ya, jadi untuk mencoba itu serba terbatas lah karena ada kecemasan tersendiri. Nah itu teman-teman ya. Nah apakah yang mengganggu itu rasa cemas berlebihan itu bisa ditangani? Tentu bisa teman-teman ya. Rasa cemas yang berlebihan itu bisa kita tangani dengan cara mudah teman-teman. Kalau misalnya kita tahu penyebabnya dari mana, kita bisa menanganinya dengan tepat, dengan mudah. Karena untuk cemas berlebih itu kalau misalnya kita tahu penyebabnya, itu sebetulnya gangguan biasa saja sih ya sebetulnya teman-teman ya. Gangguan dari pikiran kita karena terlalu memprediksi terlalu dalam. Nah itu teman-teman ya, terlalu memprediksi terlalu dalam. Nah itu sehingga akhirnya nanti ada ketakutan tersendiri lah buat kita ya, ada ketakutan tersendiri. Nah kemudian ketakutan itu terus hinggap, akhirnya nanti ada kecemasan tersendiri ya, lahir kecemasan tersendiri. Nah itu teman-teman, dan biasanya ketakutan itu yang paling dominan, yang paling kita tidak inginkan teman-teman ya. Coba ingat-ingat bagi teman-teman yang selalu merasakan kecemasan, itu selalu berpikir yang aneh-aneh, berpikir yang lain-lain, dan pikiran-pikiran itu yang rata-rata tidak mau diinginkan teman-teman. Biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, pemikiran yang paling tidak diinginkan itu pemikiran tentang kematian ya. Nah itu saya juga dulu alami seperti itu ya. Jadi ketika memikirkan tentang kematian, apalagi ditambah ada sensasi, kita berpikirnya kemana-mana. Aduh ini jangan-jangan tanda kematian. Nah itu nanti melahirkan kecemasan tersendiri. Akhirnya kita gemeteran, keluar keringat gitu teman-teman. Kemudian dadanya itu berdebar tidak beraturan. Nah itu teman-teman itu ya. Nah kemudian rasa cemas itu ada yang bisa kita sadari, ada yang datangnya juga tiba-tiba. Itu memang dampak dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah yang datangnya secara tiba-tiba itu biasanya kalau misalnya kita lagi ngobrol begini nih ya, kita ngobrol sama teman, kita beraktivitas yang menyenangkan, tiba-tiba dada berdebar, akhirnya kita keluar keringat dingin, akhirnya ada kecemasan tersendiri. Itu yang sangat mengganggu sekali teman-teman ya, itu yang sangat kurang ajar sekali ya. Nah tetapi apakah itu juga berbahaya? Tidak teman-teman ya, tidak berbahaya sama sekali, dan bisa ditangani, sungguh bisa ditangani dengan mudah, dengan sangat sederhana. Nah kita cari tahu dulu penyebabnya teman-teman ya. Kenapa sih kita selalu mengalami kecemasan secara tiba-tiba kalau misalnya lagi ngobrol begini gitu teman-teman ya. Tetapi ketika ngobrol, ketika asik-asiknya bekerja, asik-asiknya melakukan aktivitas yang menyenangkan, tapi tiba-tiba ada aja rasa cemas tersendiri yang datang hadir gitu teman-teman. Walaupun misalkan itu kapasitasnya nggak terlalu tinggi, atau misalkan juga ada yang masih tinggi-tingginya gitu teman-teman ya. Nah itu penyebabnya sebetulnya lahir daripada sensitif kita sendiri gitu teman-teman ya. Sensitif perasaannya, sensitif tubuh kita sendiri teman-teman. Jadi ketika ada sesuatu yang sedikit saja terjadi dalam tubuh kita itu merasakannya itu sangat besar teman-teman. Yang ketika merasakan sangat besar, kemudian pikirannya kemana-mana, nah akhirnya melahirkan kecemasan tersendiri. Contoh lah kalau misalnya kita lagi ngobrol seperti ini ya, itu tiba-tiba kita ada cemas, itu biasanya kita lagi ngobrol begini, gula darahnya sedang turun. Karena untuk gula darah itu turun naiknya itu jangankan setiap hari ya, setiap menit kita itu gula darah kita itu turun naik teman-teman ya. Nah ketika gula darahnya sedang turun, dulu juga sering ya ngalamin gula darah turun setiap menitnya, tetapi karena sensitif kitanya nggak terlalu tinggi, jadi nggak terlalu berasa teman-teman ya. Nah tetapi sekarang karena sensitif kitanya sedang tinggi-tinggi, gula darah sedikit turun saja, itu sangat terasa sekali karena kitanya benar-benar sensitif teman-teman ya. Nah ketika berasa itu gula darahnya sedang turun gitu teman-teman, tiba-tiba
apa ya, ada perubahan suasana lah dalam tubuh, entah itu perasaannya, entah itu kondisinya, ada perubahan kayak macam ser gitu ya. Nah itu ketika proses itu langsung dada kita berdebar ya, kemudian cemas gitu teman-teman ya. Kemudian cemas, kemudian kita itu bingung ya, keluar keringat dingin di tangan gitu teman-teman ya. Dan ketika itu terjadi langsung pikirannya kemana-mana, waduh ini nih mau end nih. Nah itu teman-teman ya, itu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis banyak sekali mengalami hal seperti itu. Saya tahu dari mana karena saya juga dulu mengalaminya teman-teman ya. Nah apakah itu berbahaya? Tidak teman-teman ya, hanya cukup menyadari saja. Kalau seandainya kalian sedang ngobrol nih, ada cemas sendiri datang gitu teman-teman ya, walaupun misal durasinya nggak lama gitu ya, kalian cukup menanamkan dalam pikiran saja, ini cemas sedang datang loh, ini sensasi sedang datang loh, karena memang gula darah sedang turun gitu teman-teman ya. Tanamkan dalam pikiran ini nggak lama, karena memang nggak lama sih durasinya ya gitu teman-teman, karena durasinya nggak lama, tetapi kita itu wajib menanganinya seperti itu. Tanamkan saja dalam pikiran bahwa ini semua sedang terjadi, nggak apa-apa, bakalan terlewati, paling lama juga itu setengah jam kalau seandainya kita duduk tenang, santai, minum air hangat pelan-pelan. Gimana caranya supaya rileks? Karena kalau misalnya kita rileks itu nanti cemasnya hilang dengan sendirinya teman-teman ya. Tetapi jangan heran juga buat teman-teman yang masih terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, rasa cemas itu atau perasaan cemas itu akan sering hadir ya, akan sering hadir kalau seandainya nilai sensitif tubuh kalian itu belum kembali normal gitu teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Jadi kalau misalkan kita sering nih mengalami cemas, sekarang mengalami cemas kita tangani, besoknya datang lagi gitu teman-teman ya, nggak apa-apa, itu wajar karena nilai sensitifnya belum kembali normal ya teman-teman. Kalau misalkan sensitif kalian sudah normal kembali dengan tanda-tanda ada rasa cuek gitu teman-teman ya, itu nanti rasa cemasnya itu akan berkurang lah gitu ya, akan sedikit-sedikit berkurang, akan jarang, akhirnya rasa cemasnya tidak ada sama sekali. Nah itu teman-teman, tetapi rasa cemasnya ada, cuman hal-hal yang wajar kayak macam contoh lah, kalau misalkan orang yang sudah berkeluarga, kalau misalkan lihat anak pulang terlambat, pulang sekolah terlambat, pulang main terlambat, itu ada rasa cemas tersendiri. Itu hal yang sangat wajar teman-teman, itu memang bawaan hidup kita teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan cemasnya masih berlebih, nah itu yang dikatakan kurang ajar, mengganggu sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang masih mengalami rasa cemas seperti itu ya, dengan tiba-tiba, kalian gak usah khawatir lah. Nanti juga kalian itu akan akan kembali normal lagi. Yang kalian harus lakukan dari mulai sekarang, justru yang PR buat kalian yang harus dilakukan itu ke depannya itu melatihnya lagi. Karena rasa cemas atau nilai sensitif itu karena lahirnya dari trauma kita tersendiri teman-teman ya. Trauma untuk kematian. Misalnya orang-orang yang masih takut kematian pasti mengalami rasa cemas. Ada sedikit-sedikit perubahan, sedikit-sedikit kita cemas karena kita nggak mau mati teman-teman ya. Nah itu makanya tanamkan dalam pikiran bahwa semua ini tidak akan menyebabkan kematian. Nah itu teman-teman, itu hanya perubahan gula darah saja. Ketika turun memang seperti itu, banyak sekali sensasinya ya, macam kelayangan, perasaan gak nyaman, kemudian mata agak buram, agak oleng juga, agak kelayangan juga, agak pusing juga, banyak sebetulnya ya untuk dampak-dampak dari gula darah ketika turun. Nah tetapi dulu juga kalian mengalami gula darah turun tidak? Ngalamin teman-teman ya, sangat ngalamin sekali ya. Tetapi kita dulu tidak menyadarinya. Karena kenapa? Karena di situ kita belum terkena psikis, belum terkena sensitifnya terlalu tinggi. Karena rasa cuek-cueknya itu sangat tinggi sekali gitu teman-teman ya. Ketika oleng sebentar atau misalkan udah jongkok nih ya, ketika jongkok kemudian bangun itu kan suka pusing ya. Nah itu pernah kalian alami seperti itu. Nah sekarang coba kalau misalkan kalian jongkok kemudian bangun, ketika ada pusing kalian menjadi cemas lagi, padahal dulu juga ngalamin seperti itu sih ya. Nah itu teman-teman, makanya ketika kalian ada sensasi yang hadir di tubuh kalian atau di perasaan kalian, biar kalian tidak melahirkan cemas, coba kalian sering-sering flashback ke bagian sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Apakah sering mengalami? Kalau misalnya sering mengalami ya sudah, nggak apa-apa, itu berarti hal yang sangat normal dan nggak apa-apa dan nggak berbahaya. Kalau misalkan berbahaya kejadian-kejadian itu, sampai detik ini juga kalian mungkin tidak akan hidup teman-teman ya. Nah coba ingat-ingat, kalau misalkan kalian sekarang masih hidup nih ya, berarti kejadian-kejadian itu nggak bahaya teman-teman. Kita hanya cukup menyadari saja bahwa semuanya itu
hanya hal-hal yang biasa. Nah, jangan terlalu dipikirkan sangat besar gitu teman-teman, biar kalian itu tetap tenang, kemudian tetap berpikir wajar, biar asam lambungnya tetap stabil. Nah, itu teman-teman, jadi pahami saja ke sana. Nah, untuk rasa cemas itu apakah bisa dilatih? Sangat bisa sekali teman-teman, dengan catatan yang pertama menyadari saja bahwa semua kejadian itu hanya hal biasa saja gitu teman-teman ya. Catat sekali lagi ya, kejadian-kejadian kalian yang sekarang dialami itu adalah kejadian-kejadian hal yang sangat biasa gitu teman-teman. Tetapi sekarang itu menjadi ada kecemasan tersendiri karena kalian ada trauma sendiri. Nah, traumanya dari mana? Coba pikir-pikir ya, sama teman-teman coba diingat kembali ya. Apakah yang kalian takutkan itu apa sih sebetulnya? Kalau misalkan saya takut mati Pak, ya sudah ya. Semuanya itu tidak akan menyebabkan kematian ya. Pas saya itu takut pingsan, tidak akan terjadi kalau seandainya kalian sudah makan, sudah minum, makannya penuh, mineralnya penuh, kalian tidak akan pingsan. Karena yang menyebabkan pingsan itu kalau misalkan gula darahnya benar-benar drop ya, contoh orang kaget misalnya ya, itu gula darahnya benar-benar drop. Nah kemudian karena kita kekurangan makan gitu, kekurangan mineral, itu pasti akan mengakibatkan pingsan. Tetapi kalau misalnya kalian sudah makan, sudah minum, ya sudah, apa yang kalian takutkan ya, bergerak saja, melakukan saja jalan-jalan yang menyenangkan, beraktivitas yang menyenangkan gitu teman-teman ya, biar kalian itu nanti terlatih, emosinya terlatih ya, keadaan kalian terlatih ya, kemudian apalagi keinginannya terlatih, moodnya terlatih, semuanya serba terlatih teman-teman ya, baik kondisi medisnya, kemudian kondisi psikisnya, perasaannya, pandangannya, semuanya serba terlatih teman-teman ya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana biar kalian itu tidak cemas gitu teman-teman. Mohon maaf sekali ini agak berisik, banyak anak-anak yang main teman-teman ya. Nah itu ya, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya, untuk menangani rasa cemas. Biar kalian itu mudah paham, mudah mengerti, mudah menanganinya. Tolong pahami saja penyebabnya dari mana gitu teman-teman. Jadi ketika kalian sudah tahu penyebabnya, kalian juga nanti bisa menanganinya dengan mudah, tanpa obat, tanpa herbal. Karena untuk perasaan itu kembali lagi kepada diri kita sendiri. Ingat-ingat, yang dulunya kalian pemberani, karena sekarang itu jadi kurang pemberani, berarti full ya, kita lingkari ya, bahwa kalian itu sekarang terkena mentalnya menjadi mental tempe gitu. Yang dulunya pemberani sekarang serba takut, serba was-was ya. Itu sudah pasti ya, di mental ya, mentalnya sekarang menjadi mental tempe. Tetapi apakah berbahaya? Enggak juga sih ya, enggak juga sama sekali. Yang harus kita lakukan itu justru melatihnya ya, biar mentalnya itu menjadi mental baja juga gitu teman-teman. Dengan cara seperti apa? Apa yang kita takutkan, hadapi saja gitu teman-teman ya, tidak akan menyebabkan apa-apa. Dulu juga saya begitu, ketika takut keluar, saya hadapi jalan-jalan keluar, dan ternyata benar ya, ketika memang keluar itu ada sensasi, tetapi saya tanamkan dalam pikiran bahwa ini tidak apa-apa, karena memang tidak apa-apa. Kemudian ketika pulang lagi itu ya memang tidak apa-apa sih sebetulnya ya. Nah itu kayak macam dulu itu saya pernah mengalami sensasi takut mandi ya. Jadi ketika mau mandi itu selalu terbayang ya, takut pingsan lah di dalam WC atau di dalam kamar mandi, takut ada apa-apa di kamar mandi. Nah ternyata ketika saya laksanakan tidak apa-apa gitu teman-teman, sampai detik ini. Nah itu berarti menandakan bahwa semua itu pemikiran yang kita lakukan itu, pemikiran yang salah itu tidak akan terjadi. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian yang sekarang sedang mengalami rasa cemas-cemasnya. Pahami saja ke sana biar kalian itu mudah mengerti, mudah paham, biar kalian itu tidak berpikir yang lain-lain. Dan kalau seandainya tidak berpikir yang lain-lain, pasti itu tidak akan melahirkan kecemasan. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian doa saya semoga saja teman-teman itu cepat membaik, cepat sembuh total, kemudian cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu ya, karena keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Dan kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih tetap bisa menemani kalian. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.